Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdiatul Mustafida dengan NIM 12300220025. Saya dari S1 Kebidanan semester 2, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan salah satu dari materi mata kuliah saya yaitu Fisika Kesehatan yang diampu oleh Ibu Ima Kurniastuti. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang termodinamika untuk praktikum pertama. Nah, pada pembahasannya itu ada pengertian suhu tubuh, organ yang mengatur suhu tubuh, perjalanan sinyal suhu tubuh, kemudian ada faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, dan yang terakhir ada mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu tentang suhu tubuh, perbedaan antara suhu tubuh dan suhu ruangan itu? Nah, pada umumnya orang-orang itu tahu bahwa suhu tubuh adalah suhu yang berasal dari tubuh kita. Dan suhu ruangan adalah suhu yang ada di sekitar kita. Jadi suhu tubuh itu apa? Suhu tubuh adalah pengukuran keseimbangan antara panas yang dihasilkan oleh tubuh dan panas yang hilang dalam tubuh. Nah, suhu tubuh ini itu mencerminkan keseimbangan antara produksi dan pengeluaran panas dari tubuh yang diukur dalam unit panas yakni derajat. Pada umumnya itu yang sering digunakan yakni derajat Celcius. Tinggi atau rendahnya suhu tubuh seseorang itu bisa menjadi indikator kondisi kesehatan tubuh seseorang tersebut. Pada suhu normal, biasanya seseorang itu akan mengalami perubahan suhu tubuhnya. Nah, hal tersebut itu dipengaruhi atau tergantung pada aktivitas yang dilakukan atau kondisi tubuh orang tersebut. Suhu tubuh normal itu umumnya berkisar di rentang 36,5 derajat Celcius dan sampai 37,2 derajat Celcius. Kemudian untuk pembahasan yang kedua yakni organ yang mengatur suhu tubuh. Organ yang mengatur suhu tubuh itu apa? Ada di hipotalamus. Hipotalamus ini itu merupakan bagian tubuh untuk memproduksi berbagai jenis hormon yang digunakan untuk mengatur suhu tubuh yang ada pada seluruh tubuh kita. Nah, hipotalamus ini tuh akan berusaha untuk menjaga agar suhu tubuh seseorang tetap pada suhu normal yang berkisar 36,5 derajat Celcius sampai 37,2 derajat Celcius. Nah, sedangkan untuk reseptor lainnya yang ada pada permukaan kulit ini, nah itu akan membantu mendeteksi suhu pada ruangan. Gitu. Jadi, organ yang berfungsi untuk mengatur suhu tubuh adalah hipotalamus yang berada pada otak. Kemudian untuk pembahasan yang ketiga yaitu penjalaran atau perjalanan sinyal tubuh. Nah, untuk penjalaran atau perjalanan sinyal suhu tubuh, yakni sinyal suhu itu dia dibawa oleh reseptor pada kulit. Nah, kemudian diteruskan ke dalam otak melalui jaras spinothalamikus yang dimana mekanismenya itu hampir sama seperti sensasi nyeri. Ketika sinyal suhu tubuh ini sampai di tingkat medula spinalis, sinyal ini akan menjalar dalam traktus Lissauer beberapa segmen di atas atau di bawah. Dan selanjutnya dia itu akan berakhir terutama pada lamina 1, lamina 2, dan lamina 3, radix dorsalis. Setelah mengalami percabangan melalui satu atau lebih neuron dalam medula spinalis,
sinyal suhu tubuh ini selanjutnya akan dijalarkan ke serabut ternal ascendens yang menyilang ke traktus sensori anterolateral sisi berlawanan dan akan berakhir di tingkat retikular, batang otak, dan kompleks ventrobasal talamus di talamus ya. Kemudian beberapa sinyal suhu pada kompleks ventrobasal akan diteruskan ke korteks somatosensori gitu. Jadi untuk penjalanan sinyal tubuh itu berawal dari permukaan kulit tubuh, kemudian disalurkan ke otak. Tuh. Kemudian untuk pembahasan yang ketiga. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yakni tentang faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Faktor yang mempengaruhi suhu tubuh itu ada apa aja? Yang pertama yaitu ada kecepatan metabolisme basal. Kecepatan metabolisme basal ini setiap individu atau setiap orang itu berbeda-beda. Nah, karena kecepatan metabolisme setiap orang atau individu ini berbeda, maka dampak jumlah panas yang diproduksi tubuh itu juga akan berbeda. Itu akan mempengaruhi suhu tubuh juga. Jadi, setiap orang yang mempunyai kecepatan metabolisme basal segini akan berbeda dengan kecepatan metabolisme seseorang yang mempunyai kecepatan metabolisme basal yang rendah. Kemudian yang kedua yaitu ada rangsangan saraf simpatis. Nah, rangsangan saraf simpatis ini dapat menyebabkan kecepatan metabolisme itu menjadi 100% lebih cepat. Di samping itu, rangsangan saraf simpatis itu dapat mencegah lemak coklat yang bertimbun dalam jaringan untuk dimetabolisme. Hampir seluruh metabolisme lemak coklat itu adalah produksi panas. Umumnya, rangsangan saraf simpatis ini dipengaruhi oleh stres seseorang, oleh keadaan seseorang dalam keadaan stres gitu. Nah, yang menyebabkan peningkatan produksi epinefrin dan neuropinefrin yang meningkatkan metabolisme. Nah, untuk faktor yang ketiga yaitu ada hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan atau growth hormone atau GWH. Nah, dia itu dapat menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme sebesar 15-20% akibat 20%. Nah, akibatnya produksi panas tubuh juga meningkat gitu. Karena hormon pertumbuhan ini dia akan meningkatkan kecepatan metabolisme tubuh. Kemudian ada yang keempat yaitu ada hormon tiroid. Nah, fungsi pada hormon ini yaitu ada tiroksin. Fungsi tiroksin ini tuh adalah untuk meningkatkan aktivitas hampir semua reaksi kimia dalam tubuh itu ditingkatkan oleh tiroksin. Sehingga peningkatan kadar tiroksin ini dapat mempengaruhi laju metabolisme menjadi 50-100% di atas normal gitu. Kemudian untuk faktor yang kelima ada hormon kelamin. Hormon kelamin ini dia itu kan ada hormon kelamin pria dan juga ada hormon kelamin wanita atau perempuan. Untuk hormon kelamin pria ini dapat meningkatkan kecepatan metabolisme basal, kira-kira 10-15% kecepatan normal. Nah, menyebabkan peningkatan produksi panas juga kan. Kemudian pada hormon perempuan, fluktuasi suhu lebih bervariasi daripada laki-laki. Mengapa? Karena pengeluaran hormon pada perempuan ini, pengeluaran hormon progesteron pada masa ovulasi meningkatkan suhu tubuh sekitar 0,3 sampai 0,6 derajat Celcius di atas suhu basal. Nah, hal ini dia itu akan menyebabkan metabolisme
kecepatan metabolisme basal akan meningkat, kemudian akan meningkatkan produksi panas pada tubuh. Kemudian untuk faktor berikutnya yaitu demam atau peradangan. Nah, proses peradangan ini dapat menyebabkan peningkatan metabolisme sebesar 120% untuk tiap peningkatan suhu 10 derajat Celcius. Nah, jadi jika orang mengalami demam atau proses peradangan, peningkatan metabolismenya itu akan semakin besar, sehingga peningkatan suhunya itu bertahap 10 derajat Celcius, 10 derajat Celcius, 10 derajat Celcius gitu. Kemudian untuk faktor berikutnya yaitu ada gizi. Nah, gizi ini juga mempengaruhi faktor panas tubuh ya, Nah, malnutrisi yang cukup lama dia itu dapat menurunkan kecepatan metabolisme 20-30%. Hal ini itu terjadi karena di dalam sel tidak ada zat makanan yang dibutuhkan untuk mengadakan metabolisme. Dengan demikian, orang yang mengalami malnutrisi atau kekurangan nutrisi itu mudah mengalami penurunan suhu tubuh atau hipotermia. Selain itu, individu dengan lapisan lemak tebal cenderung tidak mudah mengalami hipotermia. Karena apa? Karena lemak itu merupakan isolator ya. Isolator yang cukup baik dalam arti lemak ini tuh untuk menyalurkan panas dengan kecepatan sepertiga kecepatan jaringan yang lainnya gitu. Nah, maka dari itu kita itu harus menyeimbangkan gizi kita agar suhu tubuh kita itu menjadi normal. Kemudian untuk faktor berikutnya yaitu ada aktivitas. Nah, aktivitas seseorang ini itu selain untuk merangsang peningkatan laju metabolisme, dia itu juga akan mengakibatkan gesekan antar komponen otot atau organ yang menghasilkan energi thermal. Seperti latihan aktivitas, dia itu dapat meningkatkan suhu tubuh hingga 38,3 sampai 40 derajat Celcius. Pada kegiatan atau aktivitas sehari-hari dia itu akan meningkatkan suhu tubuh normal kita, jadi itu wajar. Kemudian ada gangguan organ. Faktor yang ini itu merupakan kerusakan organ seperti trauma atau keganasan pada hipotalamus dapat menyebabkan mekanisme regulasi suhu tubuh mengalami gangguan. Nah, berbagai zat pirogen yang dikeluarkan pada saat terjadi infeksi dapat merangsang peningkatan suhu tubuh. Kelainan kulit berupa jumlah kelenjar, keringat yang sedikit juga dapat menyebabkan mekanisme pengaturan suhu tubuh terganggu. Jadi, gangguan organ ini lebih menjurus ke organ utama pengatur suhu tubuh yaitu hipotalamus yang tadi kita pelajari. Kemudian untuk faktor yang terakhir yaitu ada faktor lingkungan sekitar kita ini. Nah, suhu tubuh itu dapat mengalami pertukaran dengan lingkungan ya, atau difusi. Nah, artinya panas tubuh itu dapat hilang atau berkurang akibat lingkungan yang lebih dingin. Begitu juga sebaliknya, lingkungan yang dapat mempengaruhi suhu tubuh manusia. Perpindahan suhu antara manusia dan lingkungan ini sebagian besar melalui kulit. Jadi jika kita ada di tempat yang sangat dingin, suhu tubuh kita akan berkurang. Jika kita berada di tempat yang sangat panas, suhu tubuh kita itu akan meningkat juga gitu. Jadi bergantung lingkungan juga kan. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu ada mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Mekanisme kehilangan panas dalam tubuh ini melalui beberapa proses, yakni ada radiasi, konduksi, konveksi, dan vaporasi.
Nah, untuk radiasi, yang pertama adalah radiasi. Radiasi ini adalah perpindahan panas dari permukaan salah satu benda ke permukaan benda yang lain tanpa kontak langsung antar kedua benda tersebut. Nah, sebagian besar dalam bentuk sinar inframerah. Yang kedua yaitu ada konduksi. Konduksi adalah proses perpindahan panas dari satu molekul ke molekul yang lain, suhunya itu dia itu lebih rendah. Nah, perpindahan panas secara konduksi ini itu tidak dapat terjadi tanpa adanya kontak langsung. Nah, antara molekul tersebut itu biasanya menyebabkan kehilangan panas yang sangat sedikit. Kecuali misalnya ketika suhu tubuh itu direndam dalam air yang dingin. Jumlah perpindahan panas itu bergantung pada perbedaan suhu dan jumlah serta lama kontak antara molekul gitu. Seperti kita saat berendam pada air dingin atau berendam pada air hangat gitu, dia itu mempengaruhi perpindahan panas pada tubuh ya. Kemudian ada konveksi. Nah, konveksi ini merupakan penyebaran panas yang melalui aliran udara. Tubuh itu biasanya memiliki sedikit udara hangat sekelilingnya. Udara hangat ini tuh naik dan diganti oleh udara yang lebih dingin, sehingga individu itu akan selalu kehilangan sedikit panas lewat konveksi. Kemudian yang keempat atau mekanisme yang keempat yaitu ada vaporasi. Apa itu vaporasi? Vaporasi adalah proses evaporasi kelembapan. Kelembapan yang kontinu dari saluran pernafasan, mukosa mulut, dan kulit. Nah, kehilangan air yang terus-menerus atau tidak ada jedanya itu, nah dia itu tidak terdeteksi disebut kehilangan air yang tidak disadari atau insatiable water loss. Dan kehilangan panas yang terjadi ini tuh bersamaan dengan proses ini disebut dengan kehilangan panas yang tidak disadari atau insatiable heat loss. Jadi kehilangan air yang tidak disadari atau insatiable water loss ini bersamaan dengan proses insatiable heat loss atau kehilangan panas yang tidak disadari. 10% dari kehilangan panas basal adalah insatiable heat loss. Ketika suhu tubuh meningkat, vaporasi menyebabkan kehilangan panas yang lebih besar. Gitu. Jadi ketika tubuh itu kehilangan suhu tubuhnya sangat banyak, maka dia itu menyebabkan pada mekanisme evaporasi ini itu dia akan menyebabkan kehilangan panas yang lebih besar lagi begitu. Nah, sudah berakhir materi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata dari ucapan dan jika ada salah dari materi yang saya sampaikan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon saran dan kritiknya ya teman-teman. Bye, sampai berjumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.